Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum jauh Habib, perkenalkan saya Fajar Dalimunte. Saya putra asli daerah Sumatera Utara. Kampung saya ada di seberang Habib, di Pulau Samosir. Ya. Pulau Samosir. Pulau Samosir, tapi biar belum jauh karena mohon izin kita juga udah rapid antigen, jadi alangkah lebih friendly kalau kita buka masker Habib. Betul. Boleh ya? Oh, kita jaga jarak. Siap. Yang penting kita sudah jaga jarak. Jadi ada salam khas Sumatera Utara yang kira-kira Habib juga harus coba, saya rasa. Apa? Horas. Horas. Mantap. Kemudian majua-jua. Majua-jua. Iya. Oke. Jua-jua. Majua-jua. Horas. Saya taunya horas doang. Siap. Memang Horas yang terkenal, tapi ada 5 salam di Sumatera Utara. Ada 5 salam? Ada 5 salam. Oke. Jadi, semuanya mengikat dalam satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, jadi Habib untuk yang pertama kali saya lihat dari Instastory di Sumatera Utara. Iya, ini pertama kali kita jadi minoritas di situ. Ya, jadi sedikit informasi Habib, Sumatera Utara, Danau Toba ini dipeluk oleh 7 kabupaten kota. Jadi tidak cuma 1 kabupaten kota saja yang meluk. Jadi ada 7. Yang paling atas ada Kabupaten Karo, sampai paling atas paling ujung ada Humbang Hasudutan. Jadi ada ini juga ya katanya 171 kampung. Iya betul. Itu dengan di Pulau Samosir. 171 marga. Raja Dan marga. Iya betul. Jadi setiap kampung itu ada rajanya satu. Nah, misalnya kita rajanya Raja Munte, berarti ada kampung Munte di sana Habib. Oh gila ya, di Indonesia tuh, bayangkan. Jadi kampung di Samosir saja ada 171 dengan 171 raja. Iya. Jadi kalau perbedaan ini nggak dikelola dengan baik, nggak dilihat sebagai rahmat dengan cinta kasih, sebagai perdamaian, dijalin perdamaian, Indonesia itu betul-betul hancur. Karena Samosir aja 171 kampung dengan 171 raja. Belum lagi raja-raja lain, misalnya di Jakarta ada raja terakhir, namanya Coki Pardede. Coki Pardede raja. Ya, pagi memang di Simalungun cuaca mendukung Habib, artinya memang sejuk-sejuk begini. Kalau kita ke atas lagi lebih sejuk lagi, tapi saya berharap ini enggak kali pertamanya Habib kemari, nanti bisa next kita bisa ketemu lagi kalau ada umur yang panjang. Betul. Nah, nyantai banget di sini. Sini walaupun cuacanya panas, nggak panas gitu udaranya kan. Iya, sejuk. Iya, sejuk. Kayak dikelilingi bukit aja di sini. Iya, semua. betul. Pas kemarin saya turun dari bandara tuh, di Bandara Silangit. Iya, Silangit. Itu ini apa mau mendarat darurat pesawat? Karena hutan terus. Baru betul-betul ketika bandara tuh baru nampak. Iya, baru nampak. Gak ada kalau di Jakarta kan bangunan, semua di bandara lain kan rata-rata bandara di tengah bangunan, ini di tengah bukit gitu. Keren sih. Keren deh. Itulah bagian dari Provinsi Sumatera Utara Habib. Sumatera Utara. Artinya apa yang kita sajikan hari ini merupakan satu keindahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Provinsi Sumatera Utara. Iya. Dan saya mungkin tidak usah perkenalkan Habib lagi karena Habib sudah cukup terkenal. Siapa yang nggak kenal Habib? Kalau kata kita yang di Medan ini, kebetulan saya tinggalnya di Medan Habib. Jadi di Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kalau kami di Medan, Habib ini dikenal Ustadz milenial, Habib milenial. Habib milenial. Jadi pengikutnya kalangan milenial. Iya. Mumpung masih muda gitu. Siap. Tapi ada yang menarik bagi saya Habib, selaku katakan memang masih generasi milenial. Metode dakwah yang Habib terapkan di dalam menyampaikan dakwah. Jadi izinkan saya menyampaikan apa yang Habib sampaikan di dalam media sosial Habib, baik dari Instagram ataupun dari YouTube, baik yang collab atau pribadi, itu sebagai metode dakwah yang menarik hari ini. Kira-kira metode macam apa yang ingin Habib terapkan di era yang baru ini dengan menggandeng milenial? Artinya kenapa metodenya berbeda dengan metode dakwah Habib yang lain? Biasa kan yang lain kan
pakai jubah gitu ya. Ini Habib pakai sneakers. Iya, pakai sneakers. Keren. Iya, jadi pada intinya sih karena dakwahnya ke kalangan anak muda, Siap. generasi milenial, maka semuanya disesuaikan dengan demografinya generasi milenial. Pakaiannya, temanya, bahasanya, medianya juga media sosial. Gitu. Untuk apa? Untuk kemudian menggiring generasi milenial pada nilai-nilai perdamaian yang kemudian kalau dia ingin belajar lebih dalam tentang agama mereka, ya nanti ke masjid, ke musola, ke habib-habib yang pakai jubah dan lain sebagainya. Kita hanya penyambung lidah ustadz-ustadz, habib-habib, kiai-kiai. Karena kan para ustadz, habib, kiai itu kan jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali dakwah ke kayak kafe gitu dan lain sebagainya. Nah, padahal mereka juga berhak mendapatkan itu. Tapi kita mengertilah mereka memang nggak mungkin untuk ke sana gitu. Nah, kita yang kemudian kepanjangan tangan mereka. Jadi kita yang bikin tobat, kalau sudah tobat kita store ke sana. Berarti yang tujuannya ke kafe dan lain sebagainya itulah tugas Habib ya untuk menyampaikan. Saya itu merasa gini. Ada dua format dakwah yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang pertama dakwah ala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu menemani Nabi dan orang-orang yang berhijrah ke Madinah waktu itu. Sedangkan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak menemani Nabi ketika hijrah ke Madinah, tapi menemani orang-orang yang belum hijrah di Mekah. Nah, bagi saya metode dakwah yang umumnya dilakukan itu metode dakwah seperti hijrahnya Nabi di Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Jadi metode dakwah Sayyidina Abu Bakar yang menemani orang-orang yang berhijrah. Nah, saya memilih jalan dakwah ala Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menemani orang-orang yang masih belum berhijrah. Agar mereka bisa kita temani, bisa kita suatu hari ajak juga berhijrah gitu. Semoga. Agar juga gak terjadi gap gitu antara orang-orang yang sudah hijrah dengan orang-orang yang belum hijrah. Nah, untuk membangun keharmonisan, karena meskipun orang yang ahli maksiat dan ahli ibadah ini kan nggak boleh tengkar juga. Nggak boleh tengkar. Iya, walaupun menurut salah satunya saling salah, tapi kan nggak boleh tengkar. Untuk menjaga gap itu agar nggak luas dan nggak jadi konflik ya, kita masuk di tengah-tengahnya. Siap. Kemudian ini agak lari sedikit tadi, terlalu formal, kalau ini enggak terlalu formal. Nah, kira-kira Habib yang kita pantau di Instagram dan sebagainya, banyak netizen, katakanlah netizen atau jamaah-jamaah Habib dan lain sebagainya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang out of the box. Enggak? Artinya aneh, lucu. Yang paling menarik adalah yang ketika dia nanya, dia bisa nggak menikahi istri yang anime, yang wibu kan, itu kan menarik. Anda, kalau kita tidak mungkin berpikir begitu. Nah, ini bagi Habib, apakah ini hanya sebatas candaan saja atau memang ada makna-makna di dalamnya yang pengen sebenarnya dia tanyakin atau bagaimana? Pertama ya, tidak masuk akal kita bukan berarti tidak masuk akal. Jadi pertanyaan itu mungkin tidak masuk akal kita, tapi bukan berarti tidak masuk akal. Kenapa? Karena kita mungkin sudah belajar agama dulunya. Kita mungkin sudah tebal agamanya. Paling tidak nggak tipis banget atau nggak kosong. Tapi di luar sana banyak generasi milenial itu yang betul-betul dia Muslim, tapi nggak pernah belajar Islam sama sekali gitu. Dia Muslim tapi nggak pernah belajar Islam. Iya, yang tipis banget karena sebagian besar Muslim kan warisan. Kan? Iya, betul. Dan dia nggak belajar Islam. Banyak kegalauan-kegalauan, pertanyaan-pertanyaan dia yang perlu jawaban. Yang mustahil mereka pertanyakan di masjid misalnya. Nanya di masjid pertanyaan pemuda tersesat, nggak dapat jawaban, nanti dipentung. Nah, tanya ke ustadz juga dia malu. Betul. Tanya secara langsung dia juga malu. Betul. Karena itu ada platform yang menyediakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara tidak langsung, nggak usah hadir. Bahkan banyak penanya-penanya itu yang bilang, Bib tolong akun saya dirahasiakan karena dia malu. Karena tapi dia pengen tahu betul. Dan lagi pertanyaan-pertanyaan itu bagi saya betapapun itu muncul dari hati yang tulus. Walaupun sifatnya bercanda nih, Bib. Walaupun sifatnya bercanda, dia muncul dari hati yang tulus. Saya mengukurnya seperti ini. Ada satu pertanyaan mereka yang itu menjadi pembahasan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf.
yaitu tentang orang-orang yang pahala dan dosanya itu 50-50. Pemuda Tersesat nanya, apakah akan ada extra time di dunia? Itu dia bukan dari Quran pertanyaan itu, dari renungan dia. Tapi Quran bahas di dalam surah Al-A'raf secara khusus tentang orang yang seperti itu. Artinya pertanyaan yang sampai bisa setara dengan apa yang dibahas dengan Al-Quran, itu kan berarti muncul dari hati yang suci. Iya, betul. Karena Quran itu adalah kitab yang suci. Dibahas itu oleh Quran. Padahal mereka bukan dapat dari Quran pertanyaan itu. Kalau mereka dapat dari Quran, ya sudah dapat jawabannya di Quran. Karena kata Quran, orang yang 50-50 akan tetap dimasukkan surga karena rahmatnya Allah. Jadi bagi saya itu pertanyaan yang tulus. Kalaupun ada beberapa yang bercanda, ya kan lebih baik bercanda dalam hal-hal yang positif. Bercanda masuk surga. Bercanda tobat nanti. Lucuan masuk surga. Iya. Kemudian berarti kalau saya bisa menyimpulkan sedikit, poin yang Habib sampaikan adalah hari ini dengan ada pemanfaatan media digital yang coba kita dimanfaatkan oleh Habib dan kaum milenial untuk menanyakan dari hati yang paling dalam, pertanyaan yang tidak bisa diungkapkan secara umum atau secara langsung, baik di masjid-masjid atau dan lain sebagainya. Mungkin itu poin yang menarik yang saya tangkap dari tentang Habib memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Kemudian nih Bib, ada ndak yang pernah katakanlah nyinyir dengan kalau orang yang ndak tahu, ndak paham, sekalinya dengar kan aneh nih kan. Kok bisa belum lagi dengar coki dan lain sebagainya. Pernah nggak ada yang nyinyir sampai gimana atau pernah yang paling ekstrim itu pernah gimana sih, Bib? Merendahkan paling. Yang merendahkan adalah beberapa. Kemudian yang menganggap ini canda bukan dakwah juga ada. Tapi bagi saya kalau yang itu terjadi karena ketidaktahuan, bebannya bukan ada di saya, ada di dia. Dia nggak tahu bahwa itu ada pertanyaan pemuda tersesat yang memang dengan segala formatnya, dia nggak tahu karena dia nggak pernah nonton pemuda tersesat. Bagi saya bebannya di dia, suruh siapa Anda nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu jangan ngejudge, jangan nyinyir, jangan apa-apa. Ya Anda cari tahu kok ini dari mana asalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya ada yang memang menganggap ini canda. Tapi itu kita buktikan misalnya melalui celengan pemuda tersesat di kitabisa.com. Kita bikin untuk bantu anak-anak muda yang sudah tobat, kemudian dia misalnya tidak diterima di lembaga pendidikan karena nggak punya dana, kita danain. Dia punya masalah mental, kita obati. Atau dia nggak diterima kerja di mana-mana karena backgroundnya bertato dan lain sebagainya, kita bangunkan wirausaha. Sampai sekarang udah hampir 10 wirausaha yang kita bangun dalam 1 bulan ini. Dan sudah 220-an juta dana yang masuk. Nah ini menunjukkan bercanda model apa ini? Ini bercanda yang konstruktif, bercanda yang baik gitu. Yang candanya itu bikin kita masuk surga gitu. Jadi ini bukan bercanda, ya bercanda hanya metodenya saja. Tapi intinya ini adalah dakwah kultum pemuda tersesat itu dakwah. Saya malah pengen kayak gitu, canda masuk surga. Canda kaya. Gitu. Canda kaya. Orang lain kerja tipes. Kemudian Habib, izinkan saya bertanya, kira-kira bagaimana Habib dilihat oleh kalangan ustadz yang ada atau Habib yang lebih senior, katakanlah begitu, terkait dengan metode dakwah yang Habib sampaikan. Apakah secara langsung Habib pernah ditegur atau dan lain sebagainya? Karena saya rasa ini bukan pertanyaan yang saya saja pribadi pengen menanyakan, walaupun dari rumah ini pengen saya tanyakan, tapi mungkin ada beberapa rekanan yang pengen tanya. Itu Habib Jafar pernah disentil nggak terkait masalah dia berdakwah dan lain sebagainya? Iya, kalau didukung secara langsung maupun tidak langsung sering. Ada banyak diantaranya, misalnya saya punya konten bersama Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Itu karena dukungan besar beliau kepada saya. Beberapa Habib juga lain yang senior
maupun yang junior menyampaikan justru dukungannya. Karena saya relatif mengisi sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak terisi atau sulit diisi oleh pendakwah-pendakwah lain gitu. Jadi selama ini yang ada dukungan saja sih. Syukur. Artinya terus dapat support dari luar dan dari Iya, luar. dari mana-mana alhamdulillah dapat support ya. Kalaupun ada baik dari Ustadz, Habib atau siapapun, itu biasanya yang junior yang masih ada unsur-unsur dia nggak bisa menilai dengan tepat. Ya. Gitu-gitu aja sih. Dan bagi saya nggak ada nggak ada perasaan apapun sih. Ya. So must be go on, saya terus Asik. jalan aja gitu. Iya. Ya gini sih, ekspektasi lo kalau ingin nggak ada orang yang nggak suka sama kita, itu agak aneh karena betul. Nabi aja sampai wafat banyak yang nggak suka sama Ya. Nabi, jadi santai aja. Siap. Kemudian Habib, ini pertanyaannya sebenarnya terlalu formal, tapi saya pengen Habib coba jelasin ini semilenial mungkin, karena kan pengikutnya milenial kan. Kira-kira bagaimana Habib menjelaskan masalah terorisme, artinya pengertian terorisme. Tapi saya mohon sama Habib, mohon maaf, jangan terlalu formal. Jadi buat yang kaum-kaum yang katakanlah yang suka rebahan atau dan lain sebagainya, bisa mengerti ini sesimpel mungkin dan semengena mungkin gitu. Iya. Karena kalau kita ambil bahasa baku dari undang-undang, maka akan terlalu formal, akan terlalu ngantuk. Ya, jadi kira-kira yang poin paling pentingnya menurut Habib itu, terorisme itu apa sebenarnya, Habib? Bagi saya tuh terorisme itu upaya membuat orang takut, Siap. menyakiti hingga membunuh orang lain atas dasar kecupuan. Cupu dalam berpikir, cupu dalam beragama, cupu dalam bergaul. Pokoknya yang cupu-cupu tuh Itu. dan kemudian sulit menerima perbedaan dari cupu itu kan. Maka itu yang akan menjadi bibit terorisme, menakut-nakuti orang lain. Nggak mesti melakukan tindakan teror secara menyakiti, melukai atau ngebom ya. Tapi sekedar membuat orang takut. Haters karena termasuk dia, dong. Iya, hater semua. Membuat takut karena dia itu sudah termasuk on the way terorisme. On the way. On the way terorisme itu sudah. Lagi di jalan dia. Iya, jadi OTW. Makanya sebenarnya dalam Islam itu jelas cluenya. Orang kafir itu adalah orang yang tertutup. Iya. Kafir itu kan dalam bahasa Arab artinya cover penutup. Jadi orang yang menutup pintu hatinya dan menutup pikirannya, close minded, maka dia sebenarnya orang kafir. Dan ketertutupan itu, kecupuan itu yang membuat seseorang itu menjadi ekstrim lah, menjadi radikal lah, menjadi teroris lah. Itu penyebabnya itu. Tapi coba kalau kita luaskan pandangan kita seperti tempat ini gitu, ya nggak akan ada itu pikiran aneh-aneh gitu. Kalau terorisme hidup di sini, Habib, saya mau damai saja. Iya, artinya kan kalau Anda di kamar aja, memang pikiran aneh-aneh itu muncul. Betul. Pokoknya kalau Anda di kamar aja, pikiran tertutup, itu pasti pikiran aneh-aneh muncul. Minimal aneh kepada diri sendiri. Betul. Minimal tuh. Lama-lama aneh ke orang lain. Iya. Nah, makanya traveling, bos. Traveling. Jalan-jalan maksudnya. Pikiranmu itu dibuat luas. Karena biasanya orang akan membenci sesuatu yang tidak dia sukai. Betul. Maka traveling, perbanyak referensi, jalan-jalan, sehingga kamu akan kenal banyak orang dan kamu tahu bahwa yang benar bukan cuman kamu, yang baik bukan cuman kamu, dan kamu mendapatkan banyak hal sebagai pelajaran buat dirimu. Itu memang Habib. Ini memang Habib yang terbaik ini. Ini penjelasan paling menarik, Habib, terkait masalah terorisme. Mungkin kalau kita dengar dari yang lain akan terlalu baku. Jadi yang lain kan di sini kalangannya milenial rata-rata kan, artinya ini lebih friendly untuk didengar, lebih enak untuk didengar. Kemudian Habib, titip pertanyaan yang dari rekan-rekan tadi dari luar. Jadi kita sebelum ngobrol kita udah sebar Instastory bahwasannya kita pengen sama Habib pengen ada sesi podcastan begini-gini. Ada pertanyaan yang menarik adalah ketika misalnya
perempuan yang melakukan aksi bom bunuh diri. Kita sedang berduka karena kejadian aksi teror yang ada di Makassar, dan kemudian aksi percobaan teror yang di Mabes Polri. Iya. Tapi pada sejatinya kita nggak takut. Kami nggak takut. Kenapa? Karena kita rasa bangsa Indonesia kuat dan kita nggak boleh kalah dengan terorisme. Nah, ketika mungkin saya pernah diskusi dengan Ustadz Khalil Ghazali, beliau mantan napiter Habib. Beliau spesialisasinya brainwash. Kemudian beliau menyampaikan doktrin-doktrin ketika beliau ingin merekrut seseorang, yaitu menyampaikan ketika kamu mati dalam keadaan melakukan aksi bom bunuh diri, maka ketika mati nanti yang menjemput adalah 99 bidadari dari sana. Nah, ketika perempuan yang mati Habib melakukan aksi teror, siapa yang menjemputnya nanti? Iya, makanya. Menurut Habib gimana itu? Sebenarnya kan itu bahwa itu bahayanya brainwash teroris. Siap. Dia bisa memakai berbagai cara, seperti setan yang bisa memakai berbagai cara untuk menggoda kita. Kalau yang perempuan punya pendekatannya yang lain, misalnya ketundukan kepada laki-lakinya. Siap. Harus ikut laki-lakinya, ikut suaminya. Siap. Suaminya neror juga. Dia. Nah, jadi itulah, karena itu kita memang harus berjuang bersama. Setiap orang melakukan apa yang dia bisa lakukan dan dia mampu lakukan untuk melawan terorisme ini, karena lubang yang masuk, tempat masuknya mereka itu banyak sekali. Kemudian yang kedua, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang indah ketika mati nanti, maka pastikan hidupmu baik. Iya. Jadi kesyahidan itu adalah jalan hidup, bukan jalan kematian. Cakep. Nah, orang yang hidup dalam pengabdian kepada Allah dan pengabdian kepada sesama manusia, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah, syahid dan lain sebagainya. Intinya jihad itu gak jahat. Kalau ada yang ngajakin jihad tapi jahat, ya itu bertentangan dengan nilai-nilai jihad gitu. Dan jihad itu memberikan kehidupan, bukan membuat mati gitu. Ya, karena memang sejatinya ketika kita ingin berangkat kerja saja atau berangkat pengen kuliah saja sudah hitung jihad ya Habib, kalau ada apa-apa di jalan. Dan kisah jihad para nabi itu jihad yang dalam pengertian memberikan kehidupan. Misalnya Nabi Muhammad sejak datang di Mekah pindah ke Madinah itu terus memberikan kehidupan bagi orang lain. Memberikan kehidupan bagi orang lain. Membangun peradaban agar orang bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman gitu. Kemudian para wali songo ketika ke Indonesia, ketika mereka berjihad, memberikan kehidupan kepada kita, sehingga kita bisa seperti sekarang, berislam tapi tetap berdamai dengan budaya, berdamai dengan bangsa, berdamai dengan yang berbeda, karena memberikan kehidupan itu. Akhirnya Habib, saya masuk di poin pertanyaan terakhir sebelum nanti ada yang pengen ditanyain, tapi secara kayak Habib buka di Pemuda Tersesat. Ini ada poin pertanyaan terakhir. Hari ini kita ada di Simalungun, ada kegiatan kita sama Duta Damai. Dari 13 regional, 13 provinsi, artinya berbagai macam. Ada yang satu provinsi bawa 2 bahasa, berbeda-beda bahasanya. Nah, tapi tetap satu di dalam ikatan Duta Damai. Yang Habib mungkin baru tahu Duta Damai, apa ya? Tanggapan pertama Habib terhadap Duta Damai dan harapan terbesar Habib dengan Duta Damai ini, karena di dalamnya anak-anak muda semua, Bib. Jadi tidak ada yang orang tua, anak-anak muda dah. Tapi anak-anak muda ini kan juga bisa dia nanti di pertengahan jalan goyang jalannya. Nah, kira-kira apa ya? Nasihat Habib ke mereka. Nasihat lah katakan begitu, biar nampak lebih terhormat Habib. Jadi begini ya, bahwa kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, Allah itu biasa aja kalau ada orang tua yang menjadi duta damai. Iya. Karena memang orang tua itu kalau dia jadi damai, jadi taat kepada Allah, itu menjadi biasa karena kemungkinannya 2 hal. Pertama, jatah nakalnya sudah dia habiskan waktu muda, atau dia sudah ingat mati. Nah, kalau ada anak muda yang jadi baik, jadi duta damai, itu mengundang senyumnya Allah. Makanya saya memilih dakwah ke anak muda, karena
besar sekali Besar pahalanya di pahalanya. sisi Allah Waduh. gitu. Jadi maka teman-teman Duta Dhamma ini harus bangga berada di sini. Karena ini adalah satu kegiatan yang mengundang senyumnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istiqomah itu kunci kalau kita ingin tahu kita ikhlas apa enggak. Itu istiqomah. Kalau ada orang sholat subuh berjamaah, kalau lagi hujan tapi gak sholat subuh, itu berarti dia gak ikhlas. Nah di Duta Dhamma juga begitu. Kuncinya adalah istiqomah kalau kita mau tahu keikhlasannya. Dan jangan pernah berharap apresiasi dari selain Allah gitu. Duta Dhamma pengen apresiasi dari senior, dari teman, dari lembaga ini dan itu. Enggak. Pengen jalan-jalan seperti sekarang. Enggak. Wakafkan dirimu itu kepada Allah gitu. Kasih semua yang kamu lakukan itu kepada Allah agar intan surullah yang surukum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu gitu. Jadi cara kamu membangun masa depanmu itu ya dari sini gitu. Dengan kamu ngasih ke Allah, maka Allah akan atur tuh jalanmu. Karena kita ini terlalu tidak berkuasa atas diri kita. Betul. Yang terlalu tidak berkuasa dalam artian misalnya gini. Ngelihat deh, kita bisanya kan ngelihat lurus, gak bisa belok. Siap. Kalau belok tuh kan enak, kita bisa ngelihat belok. Ini soal ngelihat aja kita gak berkuasa banyak atas diri kita. Terlalu banyak hal-hal yang terjadi itu di luar kuasa kita. Betul. Karena itu kalau kita ingin semuanya baik-baik saja, serahkan kepada Allah. Dan cara menyerahkannya adalah dengan membantu urusan-urusan Allah. Dan salah satu urusan utama Allah adalah membangun perdamaian di muka bumi ini. Siap. Itu poin yang paling penting dari podcast hari ini, Habib. Saya berterima kasih karena saya dapat kesempatan ngobrol sama panutan kaum milenial hari ini, yang betul-betul Islam katanya. Tapi izinkan saya juga untuk menutup ini, Habib, dan dapat tanggapan terakhir ini yang nyeleneh-nyeleneh saja, Habib. Oke, siap. Apa hukumnya buat orang yang sholatnya di masjid tapi matinya di gereja, Habib? Sholatnya di masjid, matinya di gereja. Tergantung, kalau dia matinya di gereja sebagai seorang muslim yang sedang menebar perdamaian di gereja, ya dia mati syahid. Siap. Jadi gitu. Kemudian yang kedua, ini cuma 3 pertanyaan saja yang kita pilih, Habib. Gimana kalau saya ingin meninggal dalam keadaan sholat? Ya kan, kalau meninggal dalam keadaan sholat kan meninggalnya baik ya, Habib ya, maksudnya. Tapi kita rencanakan kita sholat di ruangan sendiri, kemudian taruh ular, taruh macan, jadi bisa saja diterkam kan. Jadi kalau mati apakah jadi mati? Bukan bisa saja diterkam, pasti diterkam itu. Apalagi dikasih lapar dulu si ular atau macannya. Kira-kira apakah kita dapat tujuan mati kita itu mati dengan husnul khotimah? Itulah yang miniatur teroris itu. Kalau teroris bunuh diri untuk membunuh orang lain. Kalau ini bunuh diri untuk dirinya sendiri karena ego mau masuk surga. Oh, berarti egois dia pengen masuk surga. Nggak ada orang ego di surga. Nggak ada orang ego. Yang terakhir, saya mabuk di bar. Kemudian sama teman-teman karena udah parah, saya minum air jam-jam, Habib, dikasih kawan minum air jam-jam. Itu bagaimana hitungan antara pahala dan dosa saya? Kan saya masuk air suci, masuk air keras. Jadi kalau Anda mabuk seharusnya minumnya itu susu. agar jadi nggak mabuk, dan setelah nggak mabuk tobat agar sholat Anda tetap diterima. Karena orang yang mabuk itu sholatnya nggak diterima 40 hari kalau belum tobat. Siap. Dan terakhir saya mau menyampaikan gini. Tadi di pertanyaan pertama kan tentang orang yang mati di gereja. Sebagian orang menganggap mengebom gereja, kemudian membakar gereja itu sebagai satu kehormatan. Saya mau katakan bahwa kalau kamu bom atau bakar gereja, yang sejatinya hangus itu adalah imanmu. Akhirnya saya Fajar, Habib. Terima kasih banyak telah mau kita berdiskusi menjadi kalangan untuk kaum milenial. Saya yakin apa yang kita diskusikan hari ini kemudian kita sebarluaskan di platform kita masing-masing melalui media sosial akan menjadi satu dakwah yang baik juga untuk kaum milenial. Semoga saya kiranya
Habib nanti ke depannya bisa datang lagi ke Danau Toba, Betul. Pulau Samosir. Ada banyak yang bisa Habib nikmatin di sini. Saya tadi yang rahangnya peta karena nengok Habib jadi agak senduh rahang. Agak sendu ya. Karena Yang jelas saya kalau di sini nggak kira menikmati babi panggang Karo. karo. Jangan. Kalau ada kambing panggang karo aja. Iya. Pada akhirnya Habib terima kasih banyak Habib, Sama-sama. sehat-sehat. Saya minta kita bersama-sama bilang horas. Oh Gitu iya, ya. mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas.